kurang aslinya kurang. Habis dan bosen, habis bosen. Anjing. Ini peliharaan gue, jadi paranormal experience gue menceritakan ini. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih sama ini. Kali ini gue ya yang cerita masalah paranormal experience. Gue pribadi sih jarang ngeliat yang gituan, cuman sekali ngeliat ngeri. Cuman gak di sini sih, gue dulu kan pernah kerja, cuman gak di sekantor Mirja. Sehabis gue hijrah dari kantor Mirja, gue yang ketemu. Gue kan pindah ke satu kantor, sebut saja kantor bunga. Jadi gue waktu itu diajak sama bos buat ke Kota Baru. Ya emang kelihatannya keren kan ya? Iya. Happy kan. Lu nggak tahu kan malamnya gue gimana. Gimana? Hari pertama itu berangkat kita 8 jam perjalanan sampai Kota Baru. Tidur di rumah Big Boss, dan kita di hari kedua memutuskan untuk berangkat ke Pulau Birah. Cuman sebelum sampai Pulau Birah itu kita ke Pulau Keramaian kalau nggak salah. Nah di Keramaian itu tragedi pertama. Keramaian itu rumahnya unik loh ya, kayak rumah panggung. Rumah Sebanjar. Iya. Nah, rumahnya tinggi-tinggi gitu. Jadi gue nginep di salah satu rumah orang di sana. Pas tengah malam, gue kebelet pengen pipis. Jadi gue menuju kamar mandi kan. Kamar mandi rumahnya itu rumah, udah kan. Kamar mandinya di sini, dan di sini plong. Jadi cuma pintu kamar mandi, pas buka pintu plong, kamar mandinya sana. Ya udah. Gue jalan, gue baru nyadar kiri kanan itu pohon pisang. Jadi posisi kamar mandi ini misalnya dari rumah ini si rumah Ya, ini. Jadi perlu nyebrang. Kurang. Cuman ada sih jalannya itu kalau siang sih enak buat ngaso, buat santai, buat ngopi gitu kan. Gue pas lewat, ya namanya pohon pisang malam juga kan. Ya udah gue pipis dan Di gue pohon pisangnya. kan di WC-nya, pipis di dalam WC kan, di WC-nya keluar. Pas gue keluar itu ya di pohon pisang ada sedikit sosok. Sosoknya itu kayaknya bisa disebut kuntilanak sih, cewek, bajunya putih, rambutnya panjang, mukanya nggak jelas. Yang untungnya posisi gue itu pas udah kelar pipis, jadi gue langsung lari kabur masuk dan habis gue pipis itu manajer gue yang pipis, dan yang apesnya dia ngelihat itu sebelum pipis. itu cerita pertama gue kan. Jadi ketemu kuntilanak. Habis dari Pulau Keramaian kita nyebrang lagi ke Pulau Birah. Di Pulau Birah itu luar biasa sih, pantainya itu jernih. Dari tengah laut udah kelihatan terumbu karangnya pas siang, bersih, pasirnya juga halus kayak tepung kan. Nah pas malam, kita kan cowoknya itu ada sekitar 8 atau 9, ceweknya 5. Jadi cowok ini mau mancing ke tengah laut, jadi katanya 3 orang stay di pulau ini buat jagain ceweknya. Dia akhirnya gue, yang ditinggal gue, ayah, sama Mas Wandi. Soalnya gue nggak suka mancing, jadi gue lebih milih stay di sana aja kan, sambil makan. Kalau ayah ini kenapa disebut ayah itu, soalnya dia yang paling tua di antara kita semua. Singkat cerita kan, udah makin gelap harinya, kita siap-siap makan malam. Gue itu waktu itu di dalam, di situ ada kayak gubuknya tuh dibuat dari bambu. Oh iya, bambu biasa di pantai itu kan. Iya, jadi lantainya dari bambu, dindingnya bambu, atapnya itu jerami. Iya, jerami. Gue mencet HP kan, SMS-an dulu. Soalnya jaringan nggak ada buat nonton, jadi SMS-an. Iya, di sana mana ada jaringan? Tengah laut nggak ada jaringan, nggak ada listrik, jadi gelap-gelapan. Si Acil, kita nyebutnya Acil. Acil ini lengkaplah pelayannya gitu kan. Dia masak nasi goreng, masak bihun gitu, terus dia goreng bawang, dan bau bawang pun tersebar seluruh pulau. Di situ gue udah ngerasa beda kan, udah gue lapar kan, gue makan. Nah pas gue makan itu kan, gue selesai makan, gue mau cuci tangan sekalian beresin habis sisa makan kan. Gue ke sebelah, buka sebelah sini, sebelah gubuk situ kan ada air, gue cuci tangan. Terus di semak-semak itu, gue kira ular, ya udah gak masalah ular, paling gue kabur ke sebelah. Gubuk sebelah ini ada tempat buat nyantai. Gue mau menuju sana, ada satu orang duduk. Orang itu tua, pakai peci, serba putih, duduk ngeliatin gue gitu kan. Gue kira awalnya ayah, jadi gue tanya kan, Cil gitu. Gue kan manggilnya Acil, yang ibu yang lain. Cil, itu ayah kah? Mana ada ayah di katanya kan. Ayah di mana? Ayah di dalam katanya tadi. Terus yang di depan siapa gitu? Mana aku tahu gitu kan, dengan cueknya si Acil kan. Jadi gue itu bertatapan itu sekitar 10 detikan. Gue kan saking penasaran, gue lihat. Gue mau dekat mundur lagi kan. Gue dari tadi ngedengar cerita kalian berdua merinding terus. Jadi kan pria pakai peci, bajunya serba putih kan, cuman mukanya kurang jelas. Yang bikin mukanya kurang jelas itu entah karena emang asli kurang jelas, cuman atau karena gue nggak pakai kacamata. Gue kan waktu itu gue lepas kacamata, jadi gue deketin, mundur kan. Di posisi itu gue makin merinding, akhirnya gue kabur ke dalam. Udah, gue bodo amat, cuek, gue mencet HP di dalam gubuk tadi. Nah, terus si istrinya bos sama temennya itu mau beol, dan di sana nggak ada listrik kan, jadi dia nyari tempat beol. Singkat cerita dia itu beol ya. Pas tengah malamnya, ini cewek berdua ini ketemu sama
kayak pasarnya gaib. Jadi gue itu di samping itu main HP itu ngedenger mereka tuh ngomong gini, lihat nih, kamu lihat nggak? Iya, jangan ditegur katanya kan. Kamu lihat nggak ini? Terus dia nutup mata gitu kan. Terus ternyata gue juga takut kan negurnya. Ya, terus habis yang si cewek dua tadi teriak, Mas Wandi lagi dari belakang kabur. Duduk lari, langsung samping gue. Dan gue lihat mukanya pucat. Hampir semuanya itu yang di situ pucat mukanya. Gue nggak tahu ceritanya kan, gue malas juga nanyain. Singkat cerita, paginya gue mandi, udah kita prepare semuanya, kita balik ke Pulau Keramaian tadi. Dan semuanya gue tanya, tadi malam ada apa sih? Terus istrinya bos sama temennya itu ngomong, katanya kita malam itu di awalnya mendengar suara kayak orang ramai, suara kayak pasar gitulah. Cuman nggak ada apa-apa. Habis dengar suara pasar, kita rebahan, di situ yang macam-macam katanya keluar. Dari kakek-kakek katanya badannya lendir-lendir gitu, kayak cumi. Ada yang di atas, ada yang terbang, banyak gitu katanya di gubuk itu. Terus juga Mas Wandi gue tanyain, Mas, itu Mas tadi di gubuk itu kenapa lari-lari? Gini katanya, kan kita bambunya itu kan ada sela gitu kan, di bawahnya, sela-sela gitu. Ya, bambu kan dijatin bambu ya. Jadi dari bawah itu kayak ada orang apa pakai kayu gitu iniin bambunya, bolak-balik. Oh, kayak anak-anak main lari-larian pakai bilah gitu ya? Iya, cuman kan karena bambunya disusun ada jakan, jadi ituin bunyi kan dia gitu. Dan posisi Mas Wandi itu tidurannya nggak pakai alas apa-apa, langsung ke bambu itu, jadi kedengarannya jelas. Makanya dia lari. Punya usut. Ternyata dia berdua ini beolnya itu di pohonnya itu unik loh. Pohonnya itu habis kena sambar petir atau apa, pohonnya itu cuma 1/4. Nggak ada apa-apa. BO-nya di situ katanya, dan katanya di situ gerbang mereka. Kan emang daerah situ terkenal daerah. Iya, katanya kan di Kota Baru itu banyak sarinjana ya. Iya, sarinjana. Kalau sudah masuk situ ya sudah nggak bakal kembali lagi. Iya, buat teman-teman yang penasaran sarinjana bisa searching di Google aja. Iya. Gue ngejelasinnya takut salah. Dan yang anehnya lagi itu kan yang cowok-cowok yang mancing tadi itu dapat ikan banyak, sekitar 2 tank gitu. 2 bakul kalau orang ngomong. Iya, kalau orang Banjarmasin bilangnya. Penuh malahan bakulnya tuh tengah malam penuh kan, subuh kan nyampe ke tempat kita tidur itu bawa ikan, siangnya ikannya busuk semuanya. Ikan segar? Iya. Kalau mereka jaring ikan sudah mati? Enggak, emang pas pertama nyampe itu emang ikannya segar semua. Pas siangnya ikannya busuk, kata orang sana sih katanya ya. Kamu udah izin belum katanya mancing di sana? Katanya nggak ada sih. Tadi orang sana nggak ngizinin gitu kan, nggak ngasih. Gara-gara itu malah jadi busuk. Gue emang ngeliat pakai mata kepala gue sendiri ikannya busuk semuanya. Dan juga gue waktu di Kota Baru juga itu beberapa kali sempat ngeliat orang-orang yang ininya nggak ada. Belahan di bawah hidung ini. Itu kalau nggak ada itunya ya sudah berarti orang dari sana. Iya, ya? katanya itu yang orang dari sebelah tetangga. Oh, ya. Tapi dia nyerupai sosok kayak kita gitu ya. Iya. Kata orang si Sarinjana itu ya? Iya. Yang nama Sarinjana. Jadi itu di Kota Baru itu hal yang biasa. Gue beberapa kali melihat orang ini nggak ada dan nggak ngomong. Dia jalan kemana tujuan mereka, datang belanja, ngasih duit, balik. Dan duitnya tanpa ngomong sedikit. Paling nanya aja berapa gitu kan, misalnya 10.000, kasih 10.000 cash. Dan bahkan mereka beli mobil juga sering loh dapetan. Ya, ini cerita dari orang Kota Baru kan, gue juga penasaran kemarin sempat nanya-nanya di Kota Baru. Tanya sempat kejadian di dealer itu, kebetulan gue tanya ini kerja di dealer di Kota Baru kan. Jadi orangnya itu emang nggak ada ininya dan mereka udah tahu kan. Jadi dia itu datang nunjuk mobil satu, ini katanya. Setahu kan harganya sekian ratus juta gitu kan. Dia langsung bawa duit di koper, dikasih cash, dia kasih alamat sini nih antar. Udah dia pulang. Jadi mobil itu diantar ke alamat yang dikasih dan di alamat itu nggak ada apa-apa. Yang ada cuma satu rumah kosong karena mereka emang tahu kan itu orang sana, udah tinggalin aja mobilnya. Hilang. Diturunin juga? Iya, diturunin mobilnya sana. Mereka berangkat pakai pulang kan, pakai mobil yang lain. Kayak truk gitu? Truk bawa mobil kan, turunin, mereka tinggal. Terus setelah itu langsung hilang? Hilang mobilnya. Mobilnya hilang? Iya, itu yang gue juga masih bingung. Makanya Sarinjana itu kemarin kan sampai masuk di on the spot kan, ada Sarinjana. Itu jadi makanya gue di Kota Baru emang gue akuin sih
nuansanya mistis. Daerah Kassel yang paling mistis ya daerah Kota Iya. Baru. Cuman itu sih omongan orang ya. Iya sih. Buat yang lebih ahli mungkin bisa klarifikasi di bawah. Iya, kami cuma ya yang berdasarkan yang kita ceritain tadi kan cuma berdasarkan pengalaman masing-masing. Fakta Iya. pengalaman kita masing-masing Iya, aja. gitu. Emang kotanya sih emang keren. Ada laut, sananya gunung. Iya. Cuman salah jalan hilang. Iya kan. Ya kita di sini cuma Berbagi. berusaha yang berbagi pengalaman kita, paranormal experience kita. Kita pernah ketemu secara langsung sama makhluk dari alam sana, gitu kan. Ya untuk percaya atau enggaknya itu balik lagi ke kalian sebagai viewers kita. Dan buat kalian yang lebih pengalaman di dunia mistis ya, dunia paranormal Iya. atau ada apa Oh itu anak indigo. iya yang ambigu ya. Jadi buat kalian yang indigo mungkin bisa komen di bawah. Iya. Kalau gue ya itu sih, tergantung kalian aja nanggepin. Nyata banget ya yang kita lihat itu emang nyata banget. Maksudnya kita mau minta kejelasan aja. Jadi sampai di sini dulu, ntar gue balikin dulu. Ini ya. Ini belum bisa nyala tadi Pak. Gak usah asap, nanti editan aja ya. Asap, editor asap. Nah, itu udah ada asap, Balik dong, balik. Kalian baru lihat kan. Kalau biasanya kan di film-film kan itu apa makhluk kan masuk ke dalam teko. Ini enggak, dia keluar. Jauh. Jauh dia, enggak ke dalam. Itulah uniknya podcast rap gitu kan. Oke, jadi guys, thanks yang udah nontonin. Semoga kalian menanggapinya dengan positif Iya. konten kita. Apa lagi? Gua udah nggak bisa ngomong sebenarnya, gua udah merinding sih dari tadi. Gue aja tiap cerita yang pengalaman gue di mana aja gue pasti merinding. Nanti kalau ada pengalaman lain kita bikin konten selanjutnya ya. Iya, gitu. Kalau kalian suka sih, kalau kalian emang mau sukanya parodi, kita balik ke parodi. Kita cuma sekali ini kok tanggapan kalian tentang konten kita kali ini, kita cuma iseng-iseng bikin kan kita nggak Asapnya sudah bisa. Mumpung musim ya, asap-asap biar kita closing. Ini So guys, thanks for watching this video. like, comment, and share. Ntar ini nutupin muka gue. Asapnya ketebalan, Pak. Ya, nah. Kita nggak. Oke, maaf guys, ini tukang asapnya. Anu ya. Ini baru training sekitar 1 jam doang. Ya. So, thanks for watching this video. See you next time. Sampai jumpa di konten-konten kita. Bye bye. Udah.